Salam saudaraku dimanapun saudara berada, kiranya saudara selalu dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas mengenai panggilan orang percaya. Namun sebelumnya kita akan baca sama-sama di Yehezkiel 33 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Saya akan bacakan dari sini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jelas di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwasannya dimanapun kita berada, kita harus memberitakan Injil. Di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, semuanya kita tetap harus memberitakan Injil. Jangan sampai ada orang-orang di sekeliling kita belum mendengar berita keselamatan itu. Karena jelas di ayat ini, bila mana kita tidak menyampaikan itu, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak orang yang mengatakan demikian, aduh Pak Pendeta, bukan talenta saya menginjil. Ada juga yang mengatakan, Pak Pendeta bukan panggilan saya. Bahkan ada yang mengulur-ulur waktu untuk tidak berangkat menginjil dengan cara, minta hikmat dulu deh, baru berangkat menginjil. Hikmat terus, udah dapat hikmatnya belum? Aduh, belum nih Pak Pendeta. Ntar aja ya, cari hikmat terus. Kapan berangkatnya? Ada juga yang mengatakan, aduh saya aja belum beres Pak Pendeta, bagaimana saya mau memberitakan Injil? Bahkan ada juga yang mengatakan, keluarga saya aja juga belum beres nih, bagaimana saya mau memberitakan Injil? Saudaraku, pemberitaan Injil bukanlah sebuah undangan yang datang tidak datang, maka ya tidak masalah. Nah, pemberitaan Injil adalah sebuah perintah yang harus dilakukan. Banyak ayat dalam Alkitab yang menerangkan itu. Saudara bisa baca di rumah di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lalu di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Juga di 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Namun ketika kita mau melakukan pemberitaan Injil itu, kita harus ada pembenahan diri. Kita harus ada pembekalan diri. Jangan sampai ya pemberitaan Injil itu sia-sia. Nah, Paulus juga memperingatkan kita, menasehati kita di 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kita harus menjadi jembatan, kita harus menjadi orang-orang yang bisa menguasai lingkungan kita dalam hal pemberitaan Injil ini. Dengan cara apa? Ya, kita mengedukasi diri kita bagaimana cara pemberitaan Injil yang baik. Nah, bisakah seseorang mengklaim cara penginjilannya yang paling benar? Nggak bisa. Ya, ada yang mengatakan, ada yang bilang nih, doa saja cukup. Bahkan ada yang mengatakan lagi demikian, kita menginjil lewat kasih saja, itu sudah cukup. Ada juga yang mengatakan, yang penting diberitain aja, udah gitu selesai. Ya nggak gitu. Tidak demikian pemberitaan Injil. Kenapa? Karena semua orang tidak bisa menghakimi cara Roh Kudus bekerja dalam menyampaikan keselamatan sesuai dengan hikmat yang diberikan pada masing-masing orang. Setiap orang berbeda-beda, mungkin hanya dengan mendengar nyanyian pujian, maka dia tersentuh hatinya. Mungkin saja dengan pemberitaan yang kita beritakan tentang keselamatan, kita sudah menaruh benih yang nantinya orang lain yang akan menuai. Ingat, pertobatan seseorang bukan karena hasil usaha dan kepintaran otak pikiran kita,
Tetapi Tuhan punya hak, punya kuasa yang bisa menentukan itu. Kita mau diselamatkan, ya pasti kita akan selamat. Namun masalahnya, ada hal yang tidak bisa diintervensi oleh Tuhan. Apa itu? Free will, kehendak bebas manusia. Karena free will itu tidak bisa diintervensi. Free will itulah yang akan menjadi bahan pertanggungjawaban kita ketika di hari penghakiman. Coba bayangkan ketika free will itu bisa diintervensi oleh Tuhan, maka semua manusia akan mengatakan demikian, Tuhan, kenapa Engkau tidak mengintervensi hatiku, pikiranku untuk bisa percaya kepadamu? Engkau kan Tuhan. Semua akan berpikir demikian. Tapi hanya free will lah yang tidak bisa diintervensi. Bukan karena Tuhan tidak bisa, namun karena free will lah yang menentukan keselamatan atau tidak. Hanya orang itu yang mau menerima keselamatan atau tidak. Yang jelas Tuhan mau kita semua selamat. Namun free will kita menentukan sebaliknya. Maukah kita selamat atau tidak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Hai, halo, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan prima. Tetap bugar ya. Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya sangat ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam seminar daring ataupun webinar yang akan saya pandu tanggal 22 Agustus tahun 2020, kerjasama saya bersama dengan GKRI Diaspora. Pada kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya tentang topik yang menarik, yaitu kemampuan public speaking yang harus kita miliki untuk menghadapi online job interview. Dalam seminar daring ataupun webinar ini, saya akan coba berbagi beberapa pengalaman saya. Saya akan share informasi tentang bagaimana kita bisa memahami pola pikir pewawancara. Yang berikutnya, saya akan coba berbagi juga mengenai kiat-kiat untuk menghindari jebakan-jebakan pewawancara. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak terlalu teliti dan juga kita tidak terlalu konsentrasi, itu sebetulnya adalah jebakan. Berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri di dalam kita menghadapi online interview, yang agak berbeda dengan kalau kita berhadapan dengan tatap muka langsung dengan pewawancara. Dan yang terakhir adalah kemampuan public speaking untuk bisa menghadapi online interview. Nah, saya akan menyampaikan ini semua pada tanggal 22 Agustus. Saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung dan segera book tempatnya karena tempatnya terbatas. Sampai jumpa 22 Agustus 2020. Sukses untuk kita semua. Stay healthy, stay smart, and stay safe.